Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek Tenun Sewu, dimanapun sederek Tenun Sewu berada, kisah pengalaman mistis kali ini akan menceritakan tentang pengalaman dari Mbak Rani. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan dalam hidupnya, tentang ambulans jenazah yang sempat menghantui Mbak Rani. Dan sekali lagi, pengalaman ini tidak bisa dilupakan dalam hidupnya. Saudara Tenun Sewu, marilah kita ikuti cerita dari Mbak Rani. Saya Rani, usia saya 18 tahun, dan saya tinggal bersama orang tua dan nenekku. Nenek adalah seorang wanita yang baik dan ramah. Namun beberapa tahun terakhir, beliau hanya menghabiskan waktunya di atas tempat tidur. Dan nenek menjadi eksentrik. Beliau tak hanya menjadi manja, bahkan beliau menjadi sering mengeluh pada ibu yang selalu merawatnya. Namun juga sering mengatakan hal-hal yang membuat orang lain depresi. Kami hanya menungguku untuk mati. Kata-kata itu terus keluar dari bibir nenek dan selalu diulang-ulang. Kami semua sudah seringkali menenangkannya, namun itu hanya justru membuat bertambah yakin pada pendapatnya. Akhirnya ibu menjadi muak dan mulai berhenti mengurus nenek. Pada akhirnya nenek menjadi kurang mendapat perhatian dan kualitas makanan yang beliau dapat pun menurun drastis. Kesehatan nenek mulai menurun, sehingga beliau pun tak lagi mampu bergerak dan berbicara. Beliau tak pernah bangkit dari tempat tidurnya, sehingga terlihat tak bergairah untuk hidup lagi. Kisah ini berawal dari pengalaman aneh yang saya alami pada suatu malam. Suatu malam saat saya sedang tertidur, saya terbangun karena terganggu dengan suara klakson mobil yang menggema di luar rumah saya. Saya mencoba untuk mengabaikannya dan kembali mencoba untuk tidur. Namun suara klakson tersebut semakin bertambah keras, diiringi tempo yang sangat cepat. Nah, siapa sih malam-malam kayak gini mainan klakson, kayak kurang kerjaan aja? Gak punya otak kali gangguin orang tidur, gumamku dengan kesal. Akhirnya dengan malas saya bangun beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Hanya ingin tahu mobil siapa yang malam-malam begini sangat berisik. Jendela kamar terbuka. Kulungokkan kepala keluar sembari mengarahkan mata ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara. Rasa kesal yang ada di benakku tiba-tiba berhenti manakala terlihat di luar rumah ada sebuah mobil jenazah yang sedang membunyikan klaksonnya berulang kali. Karena kaca mobil yang gelap, aku tidak bisa memastikan apakah ada orang di dalam sana. Namun, tampaknya mesin mobil itu tidak menyala. Saat aku sedang seksama memperhatikan mobil tersebut, tiba-tiba mobil jenazah itu berhenti membunyikan klaksonnya, seolah seorang yang berada di dalamnya mengetahui bila aku sedang memperhatikannya. Atau mungkin tujuan mobil itu terus menyalakan klakson agar aku menengok keluar. Perasaanku semakin tidak enak dan buluku semakin berdiri. Aku bergegas berlari menuju tempat tidurku dan menutup semua tubuhku dengan menggunakan selimut dan menunggu pagi dengan kesunyian malam.
Keesokan harinya, aku bertanya kepada kedua orang tuaku, apakah mereka mendengar suara klakson dari mobil ambulans jenazah di luar rumah tadi malam. Namun mereka berdua tidak mendengar apapun. Tak mungkin mereka tidak mendengarnya, pikirku dalam hati. Suara klakson itu keras sekali, cukup bila membangunkan orang sekampung. Namun orang tuaku juga aku pikir tidak punya alasan untuk berbohong. Lagi pula, seharusnya tetanggaku juga mendengarnya. Namun tak ada satu orang pun yang mengeluh. Hanya ada satu alasan yang masuk akal. Mobil ambulans jenazah itu datang untuk menjemput nenek. Aku lalu mengintip ke kamar nenek. Kulihat nenek hanya terbaring saja di tempat tidur seperti biasanya. Namun mobil ambulans jenazah itu kembali di malam berikutnya dan malam-malam selanjutnya. Aku mencoba mengabaikannya, namun suara klakson yang terus-menerus itu membuatku terganggu hingga aku tidak bisa tidur. Anehnya, seperti malam yang lalu, klakson itu berhenti bersuara bila aku menatapnya dari jendela. Pada hari ketujuh, sementara kehadiran mobil ambulans jenazah itu, kulihat orang tuaku sering sekali keluar untuk mengunjungi kerabatku. Sebenarnya aku ingin ikut dengan mereka, namun salah seorang harus mengalah untuk tinggal di rumah untuk menjaga nenek. Sebenarnya aku takut, namun apa boleh buat, tak ada pilihan lain. Sebenarnya aku ingin menceritakan sesuatu yang membuatku sangat ketakutan, namun pasti mereka tidak percaya kepadaku. Rasa takutku kepada mobil ambulans jenazah itu sudah tak terbendung lagi. Dan kini aku sendiri. Malam itu aku mencoba menghibur diriku sendiri dengan menonton televisi untuk mengalihkan rasa takutku. Orang tuaku berjanji akan pulang keesokan harinya. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa hanya malam ini yang harus aku lewati. Setelah itu, semua akan baik-baik saja. Jarum jam menunjukkan pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu kedatangan mobil ambulans jenazah itu semakin dekat. Aku menunggu telepon dari orang tuaku yang sudah berjanji akan menelponku malam ini untuk memastikan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, mereka tak kunjung menelpon hingga pada akhirnya aku pun tertidur. Kembali suara berisik klakson mobil ambulans jenazah itu membangunkanku. Kali ini suara itu tepat persis berada di depan rumahku. Dengan ketakutan, aku beranikan diri untuk menengok dari balik jendela ruang tamu. Sesuai dengan dugaanku, mobil ambulans jenazah itu terparkir tepat di halaman rumahku. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya, yang membuatku semakin ketakutan hingga menggigil semua badanku. Biasanya mobil itu selalu nampak kosong. Namun, kali ini aku melihat ada beberapa orang berpakaian serba hitam keluar dari mobil itu. Jantungku semakin berdegup kencang saat aku melihat beberapa orang tersebut mendekati pagar rumahku. Mereka mau masuk ke sini ya? Gumamku dalam hati.
Bel pintu rumah berdering teramat keras, memecahkan kesunyian malam itu. Salah satu dari mereka menekan bel rumahku dengan berkali-kali seolah mereka bersikeras ingin masuk ke rumahku. Bel itu akhirnya berhenti, berganti dengan suara ketukan halus di pintu. Namun, ketukan halus itu tiba-tiba berubah menjadi suara ketukan yang keras seolah ingin mendobrak pintu tersebut. Tubuhku terpaku karena rasa takut. Aku mulai berpikir, bagaimana bila pintu depan belum dikunci? Tapi sepertinya aku sudah menguncinya. Entahlah, malam itu aku tidak bisa mengingatnya. Tapi bila belum, mereka dengan mudah akan masuk hanya dengan memutar pegangan pintu. Aku berusaha mengalahkan rasa takutku untuk berlari ke arah pintu depan. Hampir saja aku menyentuh pegangan pintu. Suara telepon rumah berdering dengan kencang. Mungkin saja itu ayah dan ibu yang telepon, gumamku dalam hati. Halo? Halo? Dengan gugup aku mengangkat telepon dan berharap agar mereka segera pulang. Selamat malam. Apakah benar ini kediaman keluarga Mirato? Jawab seorang pria dari telepon yang bernada suaranya membuatku sangat takut. Oh, saya dari kepolisian. Benarkah Anda putri dari keluarga Mirato? Mohon maaf. Halo? Ya, mohon maaf, Dek. Saya harus memberitahukan berita ini kepada Anda. Bila mana orang tua adik sore ini meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas sore tadi. Kami dari kepolisian turut berduka cita. Aku tak mampu mengatakan sepatah kata. Syok sekali malam itu. Tetapi anehnya, siapapun yang menggedor-gedor pintu dengan sudah tak terdengar lagi. Pikiranku mulai meracau kacau. Mobil ambulans jenazah tersebut bukan untuk menjemput nenek, melainkan menjemput orang tua. Namun, mengapa mereka harus ada di sini, sedangkan orang tuaku tidak meninggal di sini? Begitulah pengalaman mistis dan menyedihkan yang pernah aku alami. Semoga amal ibadah kedua orang tuaku diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sederek Dunun Sewu dimanapun sederek Dunun Sewu berada, itu dia tadi cerita dari Mbak Rani yang sudah dikirimkan ke kami. Dan jika Nun Sewu, jika saya boleh menanggapinya, dan ini karena Mbak Rani hanya mengirimkan cerita, jadi kita tidak bisa cross check secara langsung ya. Dan buat Mbak Rani yang sudah mengirimkan cerita dimanapun Mbak Rani berada, jika saya boleh berkomentar, Nun Sewu. Jadinya Mbak Rani ini bisa saya katakan mempunyai satu siksen, dan Mbak Rani tidak menyadari akan siksen itu. Dan dengan kejadian ini, semoga Mbak Rani
menjadi lebih tegar dalam menghadapi hidup ini. Dan ceritanya ini sangat menarik ya, seperti itu. Sederek Nun Sewu dimanapun sederek Nun Sewu berada, terima kasih sekali buat Mbak Rani yang sudah mengirimkan cerita. Jika ada salahnya, saya mengucapkan Nun Sewu. Jika ada benarnya, saya mengucapkan Nun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.